Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 6 Davi? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, mari kita mulai belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran 2 dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Apa yang dimaksud dengan ini? Silahkan pertama-tama anak-anak membaca lembar kerja siswa halaman 12 yang berjudul Ketika Gunung Memuntahkan Awan Panas. Sekarang Mem Diva akan menjelaskan tentang makna hari akhir. Hari akhir adalah kehidupan setelah hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi maksudnya, seluruh alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Tapi kita sebagai seorang muslim harus percaya kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat itu seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Jadi, jika manusia selama hidup di dunia selalu melaksanakan perintah Allah, beramal baik, maka insya Allah dia akan mendapatkan balasan yang baik berupa surga. Sebaliknya, jika manusia itu selama di dunia selalu melakukan dosa dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan mendapatkan balasan yaitu masuk ke dalam neraka. Peristiwa hari akhir ini telah disebutkan di dalam surat Al-Qari'ah. Nah, oleh karena itu kita simak surat Al-Qari'ah berikut ini ya. Surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? نَارٌ حَامِيَةٌ.
yaitu api yang sangat panas. Ini sudah menyimak surat Al-Qari'ah kan? Memdiva harap surat Al-Qari'ah bisa dihafal dengan baik dan dicermati terjemahannya dengan baik, serta bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Memdiva akan menjelaskan tentang macam-macam hari kiamat. Ada berapa macam hari kiamat itu? Hari kiamat ada dua. Yang pertama yaitu kiamat sugro, atau disebut juga dengan kiamat kecil. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hancurnya alam di sekitar kita sebagian saja. Misalnya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang. Selanjutnya adalah kiamat kubro atau disebut juga dengan kiamat besar. Apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan podo-porosnya sehingga saling bertabrakan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kita jika kita melihat suatu bencana atau ada orang yang meninggal untuk berdoa dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un, yang artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Adapun kiamat kubro sudah dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrohmanirrohim, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Jadi kiamat kubro itu akan diawali dengan tiupan sangkakala, dan bumi akan diguncangkan. Kemudian wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Maksudnya apa? Gunungnya bertabrakan, manusianya bertebangan dan lain-lain. Bisa kalian baca surat Al-Zalzalah ini sampai habis ya. Nah, kelak di hari akhir setelah alam semesta dihancurkan, manusia dibangkitkan kembali dari alam kuburnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak diberitahu oleh Allah dan hanya Allah saja yang tahu. Hari akhir memiliki macam-macam nama yang begitu banyak. Memdiva harap anak-anak menghafalkan nama-nama hari kiamat ini ya. Yang pertama, Yaumus Sa'ah. Artinya hari kiamat sudah telah dekat. Yaumus Sa'ah ini adalah sekarang ini yang kita alami ya. Karena tanda-tanda kiamat sudah ada atau sudah dekat itu sudah muncul. Apa saja tanda-tandanya? Banyak gedung-gedung tinggi ya. Banyak masjid yang bermegah-megahan. Banyak wanita daripada laki-laki. Banyak sekali maksiat yang dilakukan oleh orang tanpa rasa malu. Banyak ulama-ulama yang sudah meninggal dan lain-lain. Kemudian Yaumuddin. Yaumuddin adalah hari mulai waktu makhluk dikumpulkan di padang mahsyar sampai waktu yang tidak ada batasnya. Pada saat Yaumus Sa'ah ini akan berlanjut sampai hari akhir ya. Dengan tanda-tanda kiamat akan dekat dan tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat. Setelah tanda-tandanya semua terlihat, mulai dari munculnya api, kemudian munculnya dabah, turunnya Nabi Isa dan lain-lain. Kemudian hari kiamat terjadi. Nah, semua makhluk setelah meninggal semua dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai waktu yang tidak ada batasnya. Untuk apa di sana? Di sana mereka akan ditunjukkan dosa-dosa mereka dan pahala-pahala mereka. Selanjutnya Yaumul Akhir. Apa ini Yaumul Akhir? Berakhirnya kehidupan alam dunia. Semuanya sudah hancur. Ya, semesta alam ini hancur, manusia juga semua hancur. Kemudian selanjutnya Yaumul Kiamah. Hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Semua manusia sedang berada di padang mahsyar.
Kemudian yaumul ba'ats, dibangkitkan manusia dari alam barzah oleh Allah. Jadi manusia-manusia yang sudah meninggal dari zaman dulu sampai nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian yaumul mahsyar, di mana hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar setelah bangkit dari alam kubur. Jadi setelah dibangkitkan mereka juga dikumpulkan di padang yaumul hisab, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia di saat hidup di dunia. Jadi semua amal, walaupun sedikit ya, perbuatan kita yang baik itu akan dihitung. Sedikit perbuatan kita yang berdosa juga akan dihitung. Kemudian yaumul mizan, hari penimbangan amal manusia. Setelah dihitung kemudian ditimbang. Mana yang lebih berat, amal baiknya ataukah amal buruknya. Kemudian yaumul jaza. Setelah ditimbang dan diketahui mana yang lebih berat, maka di yaumul jaza ini hari pembalasan atas perbuatan manusia selama hidup. Maka akan ditunjukkan oleh Allah di mana manusia ini akan diberikan balasan dan hukuman. Dan akhirnya kita semua nanti akan dihisab, ditimbang, dibalas. Nah, Allah akan menentukan siapa-siapa yang masuk ke dalam surga dan siapa-siapa yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Adapun mempercayai hari akhir adalah wajib bagi setiap muslim. Kita harus mempercayainya ya. Mungkin cukup sekian materi tentang hari kiamat. Di pembelajaran selanjutnya, Memdiva akan menjelaskan tentang tanda-tanda hari akhir. Manakah tanda-tanda yang sudah muncul, manakah tanda-tanda yang belum muncul, sehingga kita bisa merenungi dan muhasabah diri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Nah, sekian dari Memdiva. Jika ada salah kata, Memdiva mohon maaf. Untuk anak-anak tetap semangat belajar. Kita berdoa semoga bisa segera kembali ke sekolah. Jangan lupa untuk sholat 5 waktu, mengaji, mengulang materi pembelajaran, dan patuh hormat kepada kedua orang tua. Wajib ya. Memdiva tidak mau lagi dengar ada yang membantah orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.